Halo, apa kabar anak-anak? Tetap semangat ya. Senang bertemu lagi dengan kalian, dan kali ini kita akan belajar bersama, yaitu tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Baik, apakah kalian sudah siap? Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Pada pembelajaran subtema 1 ini, kita akan belajar tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeri kita. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Mari kita bersama membaca teks berikut ini. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Gambar yang kalian lihat ini adalah yang pertama dari suku Dani dari Papua. Kemudian suku Tengger dan suku Nias. Tentu masih banyak lagi yang lainnya. Kalian bisa mencarinya di internet atau kalian dapat menemukannya di buku di perpustakaan sekolah kalian. Dari bacaan yang kalian telah baca, tentu ada beberapa kata yang belum kalian ketahui atau disebut kata sulit. Kalian bisa mencari kata sulit itu, kemudian mencari artinya. Sebagai contoh, misalnya sensus, yaitu penghitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah. Etnis, kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu. Statistik, data yang berupa angka yang dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Dalam teks yang kalian baca, tentu memiliki pokok pikiran dalam setiap paragrafnya.
Pada pembelajaran yang terdahulu, kita sudah belajar untuk menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Sekarang, yuk kita coba mencari pokok pikiran dalam setiap paragraf dalam teks yang kalian baca. Pokok pikiran pada paragraf pertama yaitu penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Pokok pikiran paragraf kedua yaitu berdasarkan hasil sensus tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Masih ingatkah kalian bagaimana cara menentukan pokok pikiran dalam paragraf? Untuk menentukan pokok pikiran dalam paragraf, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Dan yang ketiga adalah menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Nah, sampai di sini dulu anak-anak perjumpaan kita dalam video kali ini. Kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita selanjutnya, yaitu mengenai gaya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Tetap belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.